Burhan kali ini ada sesuatu yang beda. Nah, bedanya mulai saat ini itu kita kedatangan seseorang yang mungkin gak asing lagi. Ada Diki. Tahu dong siapa Diki? Siapa aku? Kenalin dulu dong. Halo, nama saya Diki Abdurrahman Wijaya. Saya asal dari Subang. Nggak usah. Nggak usah. Ini Diki apa? Diki Yau. Kalau kita nyebutnya Diki Yau. Ya, dia gue yang kenalin deh. Oke, ini Diki Yau. Diki ini mantan vokalis band OVJ. Mantan ya. Iya, mantan. Jadi mulai sekarang Diki gabung sama tim gua. Ya, selain itu juga kalau biasanya Burhan itu keliling kota cari penampakan-penampakan, kali ini ada sesuatu yang khusus. Jadi kita kali ini diundang sama Pak Ustadz Ruli. Ya, betul ya, Pak Ustadz Ruli. Ya, waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz Ruli ini salah satu keturunan dari ini ya, leluhur yang Pulau Cangkuang. Ya, jadi keturunan salah satu keturunan dari leluhur yang ada di Kampung Pulau Cangkuang. Tepatnya karena kali ini kita mau menelusuri Candi Cangkuang. Nah, Candi Cangkuang itu letaknya ada di Kota Garut ya? Iya, di Kecamatan Leles tepatnya. Ya, Kota Garut tepatnya di Kecamatan Leles. Jadi candi itu bukan cuma ada di Jawa Tengah, bukan cuma Borobudur, terus apalagi Prambanan. Nah, tapi candi itu juga ada di Jawa Barat. Ya, tepatnya di Kota Garut, Kecamatan Leles. Betul. Namanya Candi Cangkuang. Nah, malam ini kita akan menelusuri bareng sama salah satu keturunan juga, Pak Ustadz Ruli. Malam ini juga sama Ki Sukma, lupa dari tadi nggak kelihatan. Mukanya udah kelihatan loh. Saya udah disebut-sebut. Nah, ini Juga Ki Sukma, ya udah pasti Ki Sukma selalu ada kalau kita lagi Burhan. Kita menelusuri sejarah atau misteri yang ada di Candi Cangkuang ini. Dan sekarang kita lagi masih di kediamannya Pak Ustadz Ruli. Lagi siap-siap sama tim juga siap-siap menuju ke Candi Cangkuang. Yang pasti udah siap kan mentalnya? Berani? Berani dong. Oh, Diki ini pemberani. Diki pemberani. Ya kalau Pak Ustadz sama Ki Sukma udah nggak usah ditanya lagi ya. Nah, Diki nih yang berani nggak? Berani. Berani, yakin Berani, ya? Oke. Diki pemberani. Gimana di sana ya? Di sini sih berani kita. Pokoknya kita siap-siap sekarang menuju Candi Cangkuang. Tungguin ya. Diki harus siap. Pokoknya Diki. Ya, yang gua tahu Diki ini pemberani. Pemberani banget. Oke, kita jalan menuju Candi Cangkuang. Candi Cangkuang. Ya, kita sudah hampir sampai di Candi Cangkuang. Nah, untuk menuju Candi Cangkuang itu kita harus pakai rakit ya. Karena lokasinya ternyata Candi Cangkuang itu adanya di tengah, ada pulau di tengah danau ya, di antara danau. Jadi kita harus pakai rakit, nyebrang pakai rakit ke sana. Tuh, itu rakitnya. Sebenarnya gue pernah ke sini sih. Sama mantan gue 5 tahun yang lalu. Tapi putus ya? Putus. Udah selamat tinggal. Kenangan. Kita naik rakit sekarang menuju ke Candi Cangkuang ya. Siap?
Ya ini nggak apa-apa ke sana. Nggak apa-apa. Berani kan tadi bilang. Iya, Tadi cuman tadi bilang berani. Aduh. Hah? aku di tengah. Wah, Berani kan? berani. Berani. Ayo, duluan. Jangan gua duluan dong. Dulu kan. Ayo, mari. Ayo udah kita jalan ya. Ayo kita jalan ya. Kok pegang tangan katanya berani. Takutnya jatuh. Takut jatuh. Jatuh. Ya udah. Sekarang kita lagi Menyeberang. berakit-rakit dahulu, Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu sampai bersenang-senang. candi kemudian. Ini kita sayangnya gelap ya. Nih, coba lihat nih. Ini kita udah mulai jalan di rakit. Ki, kenapa mesti pegang? Takutnya Ki Sukma tadi bilang yang jauh-jauh supaya rezekinya nggak lancar terus. Kita Ya. sekarang menuju ke Candi Cangkuang. Ini pakai rakit. Kita lagi maju loh guys. Bentar mas, sebentar. Saya lihat di situ ada semacam kelebat begitu. Ki. Canda mulu nih. Saya nggak bercanda, memang kelihatan. Jadi kalau saya lihat ini semacam ada jenis siluman ya. Penunggu sini. Penunggu sini. Ininya danaunya. Di danau. Oh, belum masuk aja udah ada yang aneh-aneh ya. Terus? Jadi bentuknya serupa ular naga. Jadi kemungkinan ini naga air lah kategorinya. Kita juga nggak punya tujuan lain-lain. Kita cuma di sini mau explore, mau cari tahu sejarah, terus apa aja sih yang ada di sini. Kita jadi Dan mungkin jadi kita termasuk belajar ya di sini yang ya. Tapi aman ntar. Aman. Serius nih. Jadi berani kan? Berani. 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 Berani tadi dari tadi nggak mau jauh nih. Oh, takut basah. Jatuh masa. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe juga kita. Alhamdulillah. Tuh rakitnya tuh. Rakitnya panjang juga ya. Kemana nih kita lanjutnya? Lurus aja. Oh iya, Pak Ustadz di depan. Nah, Pak Ustadz yang tahu medannya. Kan kita sambil berjalan. Di sini udah masuk ke dalam tanah keramat. Oh, tanah keramat ini udah masuk ya. Tanah keramat, tanah pusaka, di mana kita tetap harus menghargai secara adab etika, secara bahasa, lisan, kemudian apapun itu ya kita secara norma kemanusiaan dan menghargai semua apa yang ada di sekitar. Tuh, Ki dengerin Ki. Nah, Berarti dia maksudnya beliau tahu niat kita apa gitu. pasti. Nah makanya kembali lagi niat bersih hati itu memang sangat penting dalam hidup. Oh iya. Nah, sekarang kita nanti ketemu dengan sesepuh, kita bahasa ininya soal, mohon petunjuk secara kondisi ini kan malam hari, Iya. gitu. Nah, nanti di sana ada pemukiman di mana ada rumah, itu ada 6 rumah di Sukma dan 1 masjid. Nah, nanti yang lebih lanjut sesepuh yang jelaskan itu mudah-mudahan menjadikan edukasi. Iya, mudah-mudahan karena kita kesini juga niatnya mau cari tahu sejarah latar belakang terus apapun yang ada di sini. Tuh sekitar sini gelap juga ya. Ini udah banyak pohon-pohon. Sekarang kita udah nyampe di ini apa namanya kampung Pulau. Kampung Pulo. Jadi ternyata di sekitar Candi Cangkuang ini juga ada yang tinggal ya, ada beberapa keluarga. Ini bisa dijelasin yang tinggal di sini tuh Iya, siapa? ini yang memang benar-benar asli kampung Pulau dan berasal garis keturunannya dari Kampung Pulau Candi Cangkuang. Nah, tentunya di sini nanti lebih jelasnya mungkin biar tidak penasaran. Oh, kita langsung sama sesepuh yang ada di sini. Tapi bisa dilihat dulu nih sekitarnya. Ini jadi di sini ada beberapa rumah. Ada 6 rumah ya? Nah, ini ada 6 rumah yang isinya di center nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, ini ada rumah. Ini ada 6 rumah yang isinya adalah keturunan-keturunan ya dari sesepuh Kampung Pulo. Yuk, mangga sekarang Kita langsung aja kita sekarang langsung ke sesepuh. sesepuhnya, kita ngobrol dulu silaturahmi. Kulo nuwun dulu. Ya kalau nanti ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Abah, ini saya kenalkan saudara-saudara kami. Kebetulan ada Kang Ferdian, Iya, teman iya. ini ingin silaturahmi. Nah, monggo Kang Ferdian mungkin lebih lanjut. Iya, sebelumnya mau minta izin dulu, Abah. Bilangnya apa, Abah? Iya. Abah. Iya. Kita kesini mau pengen tahu nih sejarah Iya. latar belakang tentang Candi Cangkuang ini. Iya, iya, iya. Nah, sebelumnya sih kita mohon maaf bawa kamera, mungkin kalau memang diizinkan kita mau ngambil Iya. gambar di sini. Ya, itulah karena kemarin juga udah bilang pada kemarin kita di sini mau jarah bilangnya gitu malam kemarin saya baru nunggu tadi malam di sini. Kenapa malam kemarin nggak ada gitu kan? Nah sekarang kan malam ini malam larangan kamu ada Kampung Pulo untuk orang yang berjarah di tempat ini. Sekarang tadi siang Selasa malam Rabu di sini tidak berlaku untuk jarak ke makam karomah yang ada di sini. Kenapa itu sebutkan dulu? Karena dulunya tempat ini tempat pembuka riwayat Islam abad 17 waktu zaman Islam Hindu. Islam Hindu. Iya, Islam itu karena di sini ada candi kan, Candi Cangkuang. Nah di sini pertama pembukaan Islam itu dari abad ke-17 di sini. Abad ke-17. Iya, abad 17 oleh Kanjeng Sunan mendalam arif laut, makanya di sini malam sekarang malam Rabu di sini tidak berbolehkan untuk berjarah ke Karena ini makam. pantangannya malam Rabu. Iya. Gitu. Di sini ada makam-makam leluhur. Ada di sini, ada di depan. Nanti kalau ke sana ada ya adik bapak, karena bapak malam Rabu bisa ke atas ya. Ada adik bapak Pak Umar ya. Dan di sini dulu awal sejarah Islam kamu adat ini yang dibuka oleh Sunan Arif Muhammad abad 17. Makanya di sini namakan disebutkan Islam Hindu karena ada candi dengan pembuka Islam di sini. Karena dulu candi itu udah nggak ada, yang udah musnah waktu itu, waktu berdirinya Islam di sini. Apakah candi itu dimusnahkan dulu atau bagaimana? Negara tertimbun waktu pemugaran tahun 74 waktu itu ditemukan lagi karena di sana ada patung siwa. Ada patung siwa. Patung Iya, siwa. ada Patung juga. siwa itu apa loh? Ada di dalam sana di candi. Nah kalau ke sana nanti ketemu dengan ada pengantar, ada Pak Agus kan? Ya. Ada Mak Agus yang nanti diantar ke sana. Kita boleh nanti masuk ke Ya, atas. Pak Agus izinnya dulu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Kalau gitu minta izin kita mau Iya, Pak Umar keliling-keliling. dulu. Dan cari Pak Umar, Pak Umar. Iya. Sama Agus ada ingat ya? Iya, hatur nuhun atuh. Iya, sama-sama. Iya. Sama-sama. Itulah. Ya, barusan kita udah izin ya sama Kuncen, sama sesepuh di sini. Tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol juga panjang ya, lumayan cukup panjang. Tapi intinya sih asal candi ini asalnya dari apa tadi? Dari salah satu kerajaan Pajajaran, Pajajaran. peninggalan kerajaan Pajajaran gitu. Itu gabungan juga ya, pertemuan perpaduan antara Antara Hindu dan Islam. Jadi hidup berdampingan antara Hindu dan Islam. Di sini juga kebudayaan ya, kebudayaan Ya. yang berpadu antara Islam dan Hindu. ya, zaman dulu tuh memang antar agama tuh ini ya masih sangat-sangat harmonis ya gitu. Terus tadi juga di sini ada beberapa pantangan, antara lain tadi apa tadi ya? Tidak boleh memelihara binatang berkaki empat. Oh, Kemudian berziarah di hari Rabu. ziarah. Jadi di sini ada makam-makam leluhur juga, wali juga ada ya. Tapi ya nggak boleh kita berziarah Kayak hari ini nih, Mas. Ya, kebetulan Malam ini malam ini malam Rabu jadi sekarang. kita nggak bisa berziarah. Ya, kita nggak bisa Sudah berziarah. termasuk Rabu berarti. Ya. Udah masuk Rabu. Terus pantangannya lagi nggak boleh mukul gong ya. Ya, kalau orang Sunda bilang goong, kalau orang Indonesia bilang gong. Beda awalnya dua. Nah, nah, tapi masih berani kan? Berani. Berani. Ya, sekarang kita tadi udah ngobrol panjang lebar. Sekarang saatnya kita jalan-jalan keliling sekitar candi sini. Kita cari apa sih? Ada apa aja sih sekitar sini? Yuk. Oke. Assalamualaikum. Iya Pak. Ini Pak. Oh Pak Umar. Iya Pak Umar. Saya Ferdian. Mau minta izin Pak. Kita mau keliling apa ya namanya? Explore
wilayah Candi Cangkuang ini. Sejarahnya kita mau cari tahu juga, dilihat di sini tuh ada apa aja gitu. Kalau diizinkan mungkin kita ya dipersilakan masuk ke ya. Oh iya. Ada di dalam semua ya. Oh. Ada makam Arif Muhammadnya, candinya, dan peninggalan kitab-kitabnya di dalam. Oh ini udah di dalam ya? Oh berarti ini gerbang candinya? Candi ya. Nah ini gerbang menuju ke candi. Oke, yuk kita masuk yuk. Nah ini makam Syekh Arif Muhammad ya, yang tadi dibilang sama Pak Punjen. Nah ini makamnya, dipersilakan. Ini di center nggak apa-apa? Yuk, ini kita sebelum ke ini ada kita mengunjungi makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Yuk. Nah ini makamnya ya. Kalau makam Syekh Arif Muhammad berbeda dengan makam yang lain nisannya ya. Kalau nisan Syekh Arif Muhammad agak condong. Nah ini ada filosofisnya Ibu Padi. Jadi sebab beliau itu semakin berisi semakin merunduk. Makanya kalau beliau ini tidak bisa memamerkan keadaannya seperti apa-apa. Jadi semakin berisi semakin merunduk. Makanya sama kami dari keturunan Syekh Arif Muhammad mengikuti jejak-jejak beliau. Ya, jadi makam ini nisannya condong karena filosofinya Eyang siapa ini namanya? Syekh Arif Muhammad ya. Oh, Syekh Arif Muhammad ini mengambil filosofi padi ya, ilmu padi. Jadi semakin tinggi justru semakin merunduk. Makanya kenapa si nisannya itu merunduk. Saya lihat di candi ini seperti ada sosok. Ya, ada apa tuh? Ada sosok berbadan besar mas. Yang nunggu. Iya. Jadi di candinya ya, bukan di bukan di makbarohnya ya. Tinggi besar, gagah, rambut panjang, terus pakainya seperti era kerajaan begitu. Ya. Seperti Betul itu Pak. Betul itu Pak. Maaf ya, Pak ya. Nah itu ya yang ada di sini itu ya, di candi itu. Oh, betul berarti Pak ya. ini nunggu yang jagain candi ini. Oh. Gue bilang tempatnya kayak gini. Lah kan tadi udah bilang candi. Kan tadi bilangnya keren. Lah memang keren ini. Coba suruh dilihatin kayak gini. Kalau suruh bikin sendiri bisa nggak? Nggak. Iya udah keren udah. Ah ini kita sekarang. Ini apa museum ini ya? Iya, Ah ini museum. Peninggalan pusaka yang ada di Cangkuang. Nah ini ada lukisannya, lukisan dari Syekh Arif Muhammad. Ini sebelum melukis ritual dulu, berpuasa 41 hari, waktunya cuma 40 menit, memakai 10 jari dan telapak tangan. Ini yang melukisnya Hara ya, 2007, yang melukisnya orang Jogja. Nah kalau ini ada lukisan juga ini. Kalau ini melukis ini jam 9 malam. Ini Sunan Pegadegan yang di depan. Nah ini melukisnya sama ritual juga ya. Nah ini Sunan Pangandaran. Nah Sunan Pangandaran ini pendamping utama Syekh Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Jadi itu kalau beliau dari Tatar Pasundan, kalau Syekh Arif Muhammad dari Jawa ya, dari Jogja. Di sini ada sebuah kitab kuno ya. Nah ini khotbah Idul Fitri dari Idul Adha yang panjang. Nah ini kertasnya dari kulit kayu saya, tintanya dari aran yang ketan. Nah ini khotbah Idul Fitri dari Idul Adha ini menceritakan tentang zakat fitrah, kurban, puasa dan sholat. Sama dari kulit kayu saya, tintanya dari aran dengan ketan. Ini Quran 30 juz ya. Oh Quran, Masya Allah. Tulisan tangan beliau ya? Tulisan tangan. Oh, Masya Allah. Nah sebelum ini dibuka, nah ini fondasinya ya itu cuma ada makam aja. Nah fondasi ini ditemukannya udah di bawah pohon. Nah ini ya. Makanya Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas ya. Bentuknya bagaimana Candi Cangkuang ini, makanya bentuk Candi Cangkuang ini seperti ini baru diperkirakan aja. Kayak Candi Cangkuang ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang karena belum ditemukan prasasti. Makanya diambil dari desa nama pohon. Nah diambilnya kenapa? Karena belum ditemukan prasasti.
Makanya ahli arkeolog itu bahwa Candi Cangkuang ini belum diketahui peninggalan kerajaan mana dan siapa yang prasasti tadi. Makanya diambil dari sebuah kampung dan nama pohon tadi Cangkuang. Nah ini bahan-bahan batujanya, ini tempat pembakaran kemenyan, itu batu granit ya. Ini ada ini bahan batu candi itu bekas pembakaran kemenyan dulu ya. Kita kemana lagi sekarang? Mau ngobrol di depan aja. Ayo boleh, maka kita pindah ke depan. Ya, barusan kita baru aja masuk dari museum ya. Museum. Di situ ternyata banyak juga benda-benda bersejarah, peninggalan-peninggalan zaman dulu. Dari ada Quran juga. Cuma ada batu-batuan ya, batu-batuan asli dari Candi Cangkuang ini. Terus sayangnya kalau benda pusaka nggak disimpan di museum ya. Jadi karena takut ada penyalahgunaan, takut juga ada jadi sirik ya, gitu. Jadi sirik juga. Jadi benda-benda pusaka disimpan sama penghuni-penghuni yang ada, bukan penghuni apa, warga yang di sini ya, yang tinggal di sini, diamankan di situ, tidak dipertontonkan. Nah, terus tadinya kita mau, karena di sini kan tadi kita udah keliling-keliling juga ternyata banyak ya makhluk-makhluk astral di sini, penampakan-penampakan di sini juga banyak. Tadinya kita pengen komunikasi ya, ada mediasi, ada ya komunikasi dengan ya beberapa makhluk yang ada di sini. Cuma menurut Pak Umar sebaiknya jangan ya, gitu. Tapi kalau cuma mau lihat aja dipersilakan ya boleh. Nah, kita hanya boleh ngelihat aja teman, karena kalau ngelihat keliling-keliling juga lumayan capek ya. Jadi kita mungkin nyiapin drone buat nanti ngelilingin sekitar candi ini. Kita sekarang lagi siapin drone-nya buat keliling, ngelihat kira-kira makhluk apa aja yang ada di sini. Makhluk astral, penunggu ya. Tadi udah dibilangin ya. Ada yang baik, ada yang hitam, ada yang putih juga di sini. Nah, karena di sini tuh banyak bercampur, jadi Pak Umar tadi menyarankan untuk jangan deh kalau sampai mesti dimasukin atau diajak ngobrol. Tapi kalau mau lihat boleh. Nah, itu dia. Kita sekarang siapin dulu drone-nya buat keliling area candi ini. Ya. Sekarang kita semua udah tepat berada di depan Candi Cangkuang. Ini candinya kecil sih ya. Nah, ini candinya kecil. Nah, di dalamnya itu ada ruangan ya. Itu disebutnya apa, Pak? Ada ruangan. Nah, di dalam ruangan itu ada patung Dewa Siwa ya. Dewa Siwa di dalamnya. Biasanya ini nggak pernah dibuka ya? Ya, ini kalau yang datang ke sini sebagai orang Hindu untuk sembahyang itu baru dibuka. Kalau orang kita ya, orang Muslim yang penasaran ingin masuk ke dalam, ya boleh-boleh aja. Tapi jangan masuk ke dalam sebanyak-banyak. Jadi diatur. Oh, ya. Jadi masuknya Ya, gantian aja ya? Gantian. Ya mungkin saya sama kamera dulu aja ya. Yuk kita masuk yuk kamera. Yang berani kameramen siapa? Ayo kita masuk. Ayo sama Bapak boleh masuk. Ayo masuk boleh. Ini saya harus buka sepatu. Oh dipakai aja nggak apa-apa. Pengecualian. Nggak apa-apa pakai sepatu ya. Nah ini kalian, jadi ini ada ruangan ini. Nah ini patung Dewa Siwa. Nah di bawah patung Dewa Siwa ini ada sebuah sumur dalamnya 7 meter. Ya dulunya tempat penyimpanan abu jadi agama Hindu. Nah sekarang ditutup dengan patung Dewa Siwa ini karena nggak diaktifkan lagi untuk penyimpanan abu. Nah ini kepala nadi bang ya, kepala nadi. Kepala nadi, kepala sapi. Makanya di sini di Komplek Martondong Pulau itu tidak boleh menggunakan binatang besar yang berdaki. Nggak ada apa-apa. Kalau tembok-temboknya nggak apa-apa nih, apa namanya? Nah ini kan batu yang asli, batu cetakan ya. Ini kan batu cangkuang ini batu cetakan 60%. Nah jadi yang aslinya dilarang itu batu cetak. Itu kelelawar. Udah kelelawar. Mending di luar aja yuk. Ya udah yang lain keluar. Udah santai aja di sini. Jadi ya. Udah di sini. Keluar. Nggak ada. Nah.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Buka. Ya waktunya pulang ya sekarang. Belum. segmen lain. Ada ini. Nah, jadi ini candinya ini Ki, tuh. Ini hasil pugarannya. Ayo, kita lanjut lagi ke tempat lain. Sebentar Mas. Apa? Saya lihat situ tadi ada bayangan lewat ya. Di pohon ini saya lihat ada sosok seperti bidadari Mas. Jadi cantik, kemudian parasnya cantik, rambutnya panjang, terus kayak semacam ada pita gitu. Apa yang di dalam itu yang nunggu di dalam mungkin ya? Betul. Iya tuh. Oh, yang biasa di dalam ini terus. Pulang. Beliau mau menyampaikan pesan. Apa katanya? Jaga diri baik-baik. Jangan sembarangan. Dan tetap hormati orang lain. Ke kita apa ke Diki? Ke kita semua. Ke kita semua, cuma dia ngelihat terus Diki dengan tatapan tajam. Tuh, Ki. Bentar, gimana? Gua kan doang. ya udah. Ini konten burhan, bukan konten hipnotis, tapi gue bikin Diki kakinya nggak bisa jalan ya, nempel di tanah 1, 2. Yuk, jalan lagi. Ayo, jalan. Ayo. Tinggal aja Mas, tinggal. Ayo. Ayo. Kamera, ayo jalan sini. Kameranya nggak ada. Ayo. Aduh, ya Allah, ampun. Ayo. Jalan. itu kan ketiga bisa jalan 1, 2, 3. Drone-nya udah siap. Sekarang kita mau explore sekitar candi, ngelihat penampakan apa aja sih yang mudah-mudahan ada yang bisa ketangkep ya sama kamera. Cuma sekarang berhubung nggak boleh, tidak diizinkan komunikasi sama Pak Umar tadi langsung, jadi kita cuma bisa explore, melihat aja ada apa aja di sini. Jadi udah mempersiapkan drone-nya udah siap. Yap. Nah, Diki pegang. Oh, jangan gua loh. Pegang handphone doang. Enggak apa-apa. Handphone ini kan kamera di sini, apa namanya, monitornya ada di sini. Jadi biar kita semua lihat monitor. Dia muncul lagi. Enggak, aman. Berani? Tadi kan bilang berani. Lah. Ya berani ambil. Pegang. Berani nggak? Jadi biar nanti Pak Umar sama Ki Sukma ini yang ngejelasin ada apa aja di sini. Tapi ada satu hal juga buat kalian yang butuh pilot drone. Nah, pilot drone bisa buat konten YouTube atau buat TV juga siap ya, atau buat apapun itu bisa kontak langsung nih. Ini IG-nya ada di bawah. Oke. Biasa aja. Gue lagi ini pegang yang bener biar bisa kelihatan. Yang lain mau lihat. Biar kelihatan. Nah, Lihat gitu. juga. Ya lihatlah biar jauh ya. Ketemu dari sini langsung. Drone-nya kalau udah siap kita terbang, kita explore sekitar candi. Gambar aman? Aman. Ya. Coba aman. Bismillah. Ada kelihatan. Oke, situ tuh. Oke, ya, tepat di situ di depan candi sebelah kanan itu ada sosok perempuan berbaju putih ya, cantik, rambutnya panjang seperti diikat ya, ada pita itu. Itu sepertinya menunggu candi ini. Betul ya Pak Umar? Ya, itu yang ada di candi itu ya. Jadi seorang penghuni candi ya. Candi yang ini sih. Iya, candi yang ini. Dan candi cuma satu. Oh, iya. Oke, kita berputar. Ini kelihatan banget sama mistisnya. Mana? Nah, ini di sini ada aura warna Itu ada orang-orang. hijau dan Itu biru. orang-orang apa? Ya itu kita. Itu kita. Oke, itu agak ke atas dikit, saya lihat ada kaki ya, kaki besar banget. Wah, Oh, ini- jadi yang tadi dibilangin yang pakai apa namanya, penunggu yang ada ininya itu kakinya doang baru sampai kakinya sini. doang, ya betul. Kalau badannya kan di atas. Badannya di atas, ini kakinya nih. Nah, selangkangan tepat di atas itu ya. Di atas itu stupa, tapi di atasnya lagi. Saya pikir tadi yang kebayang saya sih badannya hanya segede ini gitu. Ternyata itu baru kakinya Itu doang baru ya. kaki ya. Baru. Berarti apa?
apa yang dilihat sama Ki Sukma ini ya betul ya, disaksikan juga sama Pak Umar. Jadi yang melihat ini bukan saya aja ya, yang tahu di sini banyak yang datang, yang kebetulan yang lihat. Ini ada aura berwarna biru kuning emas ya. Apa itu artinya? Biru kuning emas artinya ini punya daya apa namanya, daya mistik yang luar biasa. Dulunya kelihatan seperti tempat-tempat spiritual atau tempat ibadah. Oh. Jadi warna biru itu warna spiritual, kuning emas itu warna rohani, ya, warna ini. Tuh, ada pohon yang sebelah sana tuh dekat-dekat ini, bisa diambil nggak gambarnya tuh di pohon itu? Kayaknya ada apa tuh? Nah, Ada di pohon. nah di pohon itu. Nah, ini berhenti tapi ada apa tuh kira-kira? Waduh. Itu ada penampakan itu ya, apa namanya, perempuan. Kalau ini kelihatannya hitam ya. Hitam apa nih? Ini apa nih? Ini nih. Mana? Ini. Kelihatan nggak? Oh iya ada. Ini ada apa nih? Pegang. Orang cuma ini nih. Iya, gue lihat. Ini lagi diem nih, lagi berhenti ya. Oke. Freeze. Itu apa tuh? Nah, itu ada semacam apa, sosok berbulu ya. Berbulu. Iya, berbulu tinggi ya, tapi nggak setinggi tadi. Tinggi, Main-main. berbulu ya. Kemudian bertaring. Cuma ini berhenti nih, pas lagi berhenti. Tapi Iya, pas ini ada bayangan ini. Karena ini sebenarnya banyak ya. Jadi yang ketangkap itu yang dominan. Yang dominan, energi yang kuat ya. Ini di atas ada merah-merah nih. Kita bisa sebut itu mirip genderuwo, tapi nggak pasti genderuwo ya. Nah, ini kan drone-nya udah turun, ini juga udah berhenti. Ini aja, mendingan kita lihat langsung aja. Nah, ada yang mau lihat nggak? Kang Agus, mana ada Kang Agus? Nah, makanya kita dapat beberapa gambar, ada beberapa bayangan juga. Nah, sekarang kita mungkin juga dibantu ada beberapa orang yang mau lihat secara langsung. Kesehariannya pernah lihat-lihat makhluk-makhluk. Ini Pak Agus juga. Wah, 2 Agus. Ini Diki, jadi ada 3. Agus dikit. Ya, nanti kita lihat bisa kalau dibukain kan, kalau Ki Sukma ngomong aja, ngasih tahu udah biasa. Nah, ini yang belum pernah lihat, mungkin bisa dibukain, mungkin sama Ki Sukma biar bisa ikut cerita juga. Jadi yang bisa menyaksikan banyak, ada beberapa orang. Boleh kalau memang bisa. Ya, boleh ya. Saya mulai dari Agus ini dulu. Nah, takut, biar nggak takut gini, hitungan ketiga jadi berani banget, pemberani. Nah, ya, berani nggak? Takut nggak? Berani. Oke, ini nggak usah takut karena udah berani ya. Nanti kalau ngelihat makhluk-makhluk itu juga berani, tapi bisa lihat ya makhluknya, tutup matanya, buka bisa lihat dan dikit berani. Coba kan? Apa yang dilihat? Berani ya? Ada dilihat apa? Apa aja tuh? Ada pocong juga. Mana? Di sebelah mana? Terus? Di sebelah sana ada pocong juga. Hah? Ada makhluk gede banget ini. Di mana? Tadi udah dijelasin. Tinggi banget. Terus? Di pohon sebelah sana ada apa? Ada kakek-kakek. Bentuknya? Pangsi. Ada bendok gitu. Ada betul. Terus? Ada perempuan. Di mana? Samperin. Sebelah mana? Yuk samperin. Kan Diki berani. Ayo samperin. Ayo kita samperin. Sebelah mana? Sebelah mana? Hah? Mana? Terus? Ini ngeliatin kita. Perempuannya gimana? Jelasin. Cantik, perempuan cantik. Oh. Terus? Pakai kebaya gitu. Ini jubahnya jubah hitam, tapi dia terbang-terbang. Pakai jubah hitam, terbang-terbang. Tadi kan berani ya? Beraninya diambil, tapi lihatnya masih bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
jauh. Mas, ini udah mulai kelihatan. Boleh kelihatan. Aduh, ya Allah. Udah bisa lihat? Lihat apa Ki? Ini beraninya dimasukin lagi tuh. Nah, lagi apa Ki? Lihat apa? Nah, Kang lihat apa Kang? Nah. Silakan, coba diceritain. Dia tahu. Sosok dari dalam candi keluar terbang langsung hilang di pas ujung candi. Perempuan? Masih ada tuh. Bentuknya gimana? Kelihatan nggak Ki? Yang depan ya, Sangat depan candi. besar. Berat. Raksasa tadi mungkin. Cuman putih tuh putih Pak. Putih. Ya. Dia terbang atau depan ini? Depan candi. Terbang. Dewi Penunggu Tapi tadi. itu Oh, hilang. Tapi ada. Oh ya. Itu Diki kemana Ki? Ki. Diki. Ada apa? Hah? Kepalanya cewek. Tuh gua aja merinding. Kepalanya cewek. Terus? Bawahnya ular. Oh. Terus dia diri. Oh, Ngeliat kita. liatin kita tuh. Banyak ya. Beraninya diambil dulu lah. Allahu Akbar. Ya Allah, gimana Allahu Akbar? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Lihat apa? Orang. Ular. Bentuknya gimana? Hah? Ifrit. Ya, siluman ifrit. Gila, banyak banget makhluk sih. Perawakannya gimana? Suka ngeliatin sini terus. Nah, ini ada yang lihat sini sama nggak lihat? Sama nggak? Ini dia udah mulai ini apa namanya? Emosi udah mulai Dapat. Soalnya dia mundur ini. Coba jelasin ininya, apa namanya? Bentuk badannya segala macam. Rambutnya, terus ciri-cirinya. Dia cuma senyum aja. Senyum. Cuman gila tinggi banget. Tinggi. Udah nggak ada, hilang. Coba kalau ke belakang, putar balik. Yang kecil pada main. Di mana? Anak kecil. Anak kecil apa tuh Yul? Anak kecil. Jadi kalau ini larinya langsung ke emosional. Ngerasa. Lebih kerasa ya. Rasa emosional. Kalau Diki bisa lihat. Diki ngelihat yang di sono. Lihat. Apa tuh? Yang jubah hitam kayak yang tadi yang di sana. Yang terbang itu. Jubah hitam tuh cewek cowok? Atau ininya di kerudung apa? Ketutupan. Tutupin. Cowok itu mah. Oh, udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan, kepancing. Tutup lagi. Langsung ya. Kenapa emang? Ngelihat apa barusan? Jadi waktu ngelihat sosok jubah tadi ya, yang hitam itu sebenarnya pengawal waktu kerajaan Hindu Kuda tadi. Itu mau masuk malah. Gitu. Sebentar. Ini disebutnya si belang. Jadi sosok yang tadi dilihat itu namanya si belang. Perwujudannya bisa harimau. Ya, tadi saya dengar ada siapa yang bilang ada si belang, ada siapa ya yang ngomong? Ada. Ada ya? Oh iya bener ya. Bener. Itu. Ini si belang. Saya tadi nggak dengar percakapan itu ya. Ini tadi pas lagi kamera lagi nggak on, kayak ngobrol ada si belang, ada apa gitu di sini. Oke. Nah ini yang mau dilihat itu masih belang. Diki, lihat apa? Banyak banget. Banyak ya? Ya udah. Ternyata memang cukup banyak, makanya tadi Pak Umar juga bilang mendingan nggak usah dimasukin, karena kita kalau di sini terlalu banyak katanya, kita nggak tahu nanti yang masuk yang mana aja.
Jadi bahaya, bolehnya cuma dilihat aja. Cuma ya sayang juga ya, karena tadi drone ada beberapa dapat sih gambar, tapi ya nggak tahu dapat apa enggak si penampakan itu. Yang pasti Diki kan masih bisa ngelihat. Diki, sini dulu. Dia ngeliatin gua gitu. Nah, terus apa katanya? Ngomong apa cuman ngeliatin. Itu yang mana lagi itu? Yang mana lagi yang lihat? Ya jadi benar ya, yang dilihat Diki juga sebetulnya betul-betul ada ya. Ya udah, Diki mah biar pengen bisa ngelihat aja atau nggak usah? Apa? Pengen bisa ngelihat aja apa nggak usah? Ngeliat aja gua. Terus nggak apa-apa kan? Ya udah, kalau memang pengen bisa ngelihat nggak apa-apa. Cuma berani hilangin. Iya beraninya ya dia. Ngomong gitu kan berani. Ya beraninya gua ambil lagi. Beraninya gua ambil. Udah gua ambil tuh. Nah, tuh kan. Tuh kan. Kenapa gitu? Lihat tadi belagu orang lagi berani. Lihat apa? Lihat apa? Lihat apa? Hah? Lihat apa? Hah? Apa yang dilihat? Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Apa? Makhluk apa? Ceritain. Loba. Udah. Tutup lagi nih. Udah tutup. Sadarin lagi, Mas. Udah memang sadar. Kenapa, Ki? Hah? Kenapa di situ? Hah? Kenapa? Lihat apa? Tadi ada apa aja yang dilihat? Tadi lihat apa aja? Hah? Halusinasi gua kali ya. Apa tadi lihat apa? Ceritain. Ini mumpung ada Pak Umar, ada Ki Sukma, ada Ustadz Ruli. Ayo. Ceritain apa aja yang dilihat. Ceritain. Halusinasi gua. Iya, apa? Banyak tadi gua lihat di sini. Ada apa? Ada apa? Nggak tahu kayak raksasa. Gede itu, oke. Terus? Karena tadi banyak apa? Yang di jubah. Ngomong-ngomong lo nutupin gua nih. Yang pakai jubah-jubah tadi, itu yang disebut si belang tadi ya? Yang kata di sebelang kata. Terus ada anak-anak. Oh, tadi banyak bocah-bocah. Terus? Di sana ada kayak ular gitu. Halusinasi doang temen gua. Iya. Kesimpulannya candi ini adalah peninggalan dari tadi apa ya? Agama Hindu. Ya, Hindu. Terus di sini ada ya Kerajaan Pajajaran. Terus berbaurlah agama Hindu dengan berdampingan dengan Islam, dan di sini berdampingan dengan harmonis, intinya itu sih di Candi Cangkuang ini. Dari Pak Umar mungkin ada yang mau disampaikan buat ke penonton? Kalau buat dari saya itu ada yang disampaikan ya buat semuanya ya. Dari saya itu karena saya itu tinggal di Komplek Kampung Pulo, saya dari keturunan Syekh Arif Muhammad, dan saya pengelola Candi Cangkuang, Cagar Budaya Candi Cangkuang. Amanat buat kita semua ya, yang melihat atau yang menonton, kita sama-sama untuk menjaga dan merawat buat anak cucu kita, biar anak cucu kita tahu bahwa di Jawa Barat juga ada peninggalan-peninggalan untuk kita, Hindu dan Islam bisa bersatu dan berdampingan. Ya. Oke. Dari Diki ada yang mau disampaikan? Tadi ngeliat nggak ada yang mau disampaikan? Iya, kalau Diki nggak ada yang disampaikan nggak apa-apa. Tapi kakinya nempel di tanah, nggak bisa jalan. Oke, kalau gitu mungkin pengungkapan misteri Candi Cangkuang cukup sampai di sini dulu. Mungkin kita bakal bikin konten burhan berikutnya. Sampai ketemu di burhan berikutnya. Ya, mari kita kemon. Tinggal. Oi.